Dan pemirsa, apa evaluasi MUI setelah fatwa pembatasan ibadah salat dikeluarkan dan bagaimana seharusnya warga melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus corona? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Fatwa MUI, Asrorun Niam. Selamat sore, Pak Asrorun Niam. Selamat sore Mbak Anissa dan juga Mbak April. Pak Asrorun, kita lihat memang sudah ada beberapa alim ulama yang menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak lagi datang ke masjid mungkin untuk sholat berjamaah. Namun kalau misalnya ini untuk sholat Jumat itu bagaimana, Mas Asrorun? Ya, terima kasih. Saya kira perlu ada pemahaman yang utuh dalam memaknai fatwa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ini, Mbak. Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama kondisi person-person, kemudian yang kedua kondisi kawasan di mana umat Islam tinggal. Yang pertama, ketika kondisi individu kita sudah dipastikan positif terpapar COVID-19, maka kewajiban kita adalah berobat dan juga mengisolasi diri, serta tidak boleh keluar untuk kepentingan ibadah sekalipun di tempat umum. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk mencegah penularan. Nah, dalam konteks ini, orang yang sudah terpapar atau diduga kuat terpapar, dia harus menahan diri agar tidak menularkan kepada yang lain, termasuk juga sholat Jumat. Kemudian, ketika kondisi sehat atau belum diidentifikasi positif, ini dibagi menjadi dua kondisi terkait dengan kawasan. Yang pertama, ketika dia berada di dalam kawasan yang memiliki potensi penyebaran tinggi atau sangat tinggi, maka dia tidak bertemu di tempat umum, termasuk juga menyelenggarakan sholat Jumat. Dia mengganti dengan pelaksanaan sholat fardu, dalam hal ini sholat zuhur di tempat yang khusus yang kecil kemungkinan penularan. Nah, tetapi ketika dia sehat kemudian berada di dalam satu kawasan yang potensi penyebarannya sangat rendah, maka ini tetap menjalankan kewajiban keagamaan sebagaimana biasa. Saya kira ini yang harus dipahami secara utuh. Nah, untuk menentukan kawasan mana yang berada di dalam zona hijau, di dalam pengertian potensi penyebarannya rendah, atau zona kuning dalam pengertian potensi penyebarannya tinggi, atau zona merah potensi penyebaran di satu kawasan itu sangat tinggi, merujuk kepada ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, di sini saya kira penting untuk menegaskan bahwa referensi kawasan ini boleh atau tetap menyelenggarakan ibadah di masjid atau melaksanakan ibadah Jumu'ah itu sangat terkait dengan rekomendasi pemerintah yang menyatakan apakah ini kawasan hijau, kawasan kuning, atau kawasan merah gitu. Baik. Mas Asrorun, juga kita lihat dalam setiap sholat berjamaah termasuk juga sholat Jumat, jamaah selalu dihimbau untuk merapatkan saf atau merapatkan barisan. Namun di tengah wabah COVID-19 yang tengah menyebar ini, dihimbau untuk antar orang ini berjarak 1,5 meter. Apakah memang perlu diatur secara syafnya biar tetap bisa melakukan sholat Jumat berjamaah? Ya, dalam kondisi orangnya sehat, kemudian kawasan potensi penularannya rendah, sungguh pun bisa melaksanakan ibadah berjamaah di masjid dan juga di tempat umum, tetapi tetap harus waspada, menjaga kebersihan sehingga meminimalisir potensi penularan dan juga potensi tertular. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara membersihkan dan juga
memastikan kondisi kebersihan tempat ibadah. Kemudian yang kedua juga memastikan kebersihan diri dengan PHBS serta cuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian yang berikutnya membawa perangkat ibadah seperti sajadah sendiri untuk kepentingan proteksi. Nah, kemudian yang terkait dengan jarak, jika memang potensi penularannya sedang, memang dalam posisi sebaiknya berada di dalam rumah. Kalau potensi penularannya tidak tinggi dalam pengertian rendah, dia bisa sholat di masjid berjamaah. Ketika tadi ada pertanyaan dengan merenggangkan shaf, nah merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat jamaah, bukan syarat sah sholat jamaah. Prinsipnya sah tetap sholatnya, tetapi tentu berkurang kesempurnaannya. Jika ada tujuan yang lebih besar yang hendak dicapai, maka perenggangan shaf itu juga dimungkinkan. Baik. Mas Asrorun, lalu bagaimana tanggapan Anda terkait masih banyaknya masyarakat yang sholat selain sholat Jumat di masjid begitu, secara berjamaah? Saya kira prinsipnya ketika dia berada di kawasan yang potensi penyebarannya rendah, ini tidak mengapa untuk tetap melaksanakan sholat jamaah dan juga berkegiatan di masjid dan juga di tempat umum. Akan tetapi perlu ada kewaspadaan diri dengan meningkatkan kebersihan, kemudian memastikan bahwa kondisinya fit. Kalau seandainya dia berada di dalam kondisi tubuh yang memiliki daya tahan menurun atau sakit flu misalnya, maka sebaiknya tidak keluar rumah, termasuk juga untuk kepentingan berkegiatan. Nah, ini yang harus dipahami. Bukan hanya ibadah di masjid yang diharapkan untuk dihindari, tapi juga di tempat-tempat umum seperti di pasar, di keramaian, di kantor, di jalanan yang potensi berkerumun dan juga berjumpa dengan banyak orang. Untuk kepentingan apa? Kepentingan mencegah potensi penularan COVID-19 ini. Baik, Mas Asrorun, sekarang banyak juga yang beredar di masyarakat bahwa tidak apa-apa sholat berjamaah di masjid, jangan sampai masjid kosong. Toh kalau misalnya meninggal dunia karena corona nanti dianggapnya mati syahid. Bagaimana Mas Asrorun menilai pendapat-pendapat seperti itu yang memang ramai di dunia maya? Ya, ketika sudah dipastikan bahwa seseorang itu positif COVID-19 atau dipastikan bahwa kawasan itu berada di zona merah, maka kita memiliki kewajiban untuk mencegah peredaran dan juga mencegah penularan. Itu hukumnya wajib. Nah, ketika terjadi perjumpaan antara dua kewajiban, kewajiban untuk menjaga jiwa dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka harus dan jika terjadi benturan, maka harus didahulukan untuk menjaga jiwa daripada menjaga ibadah Jumu'ah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam konteks kehidupan beragama. Karena dalam kondisi serupa pernah juga dialami pada saat zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Di satu sisi memang kita harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah SWT dengan qadarnya, tetapi pada saat yang lain kita diwajibkan untuk ikhtiar. Baik, terima kasih Mas Asrorun Niam, Sekretaris Fatwa MUI sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.